Sio Tanuda. Lantunan nada yang didendangkan perlahan merasuk ke sanubari siapapun yang mendengar. Alunan irama selaras dengan makna dari cerita yang disampaikan adalah Baya, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Mak Itam, sang maestro nyanyian panjang dari Pelalawan Riau. Mak Itam ini orangnya sederhana, sangat baik. Kemudian kita minta ilmu dalam umpamanya bebalam, dia tidak pelit, sangat baik orangnya. Kemudian dia mengajar dengan sepenuh hati, sehingga saya tertarik belajar sama beliau, sehingga saya menginap di rumah beliau. Nyanyi panjang adalah sastra lisan bercorak naratif yang dimiliki masyarakat Melayu, khususnya di Pelalawan Riau. Cerita disampaikan dalam bentuk nyanyian atau dilagukan. Di dalamnya ada bebalam atau pantun bersautan untuk pengantar pertunjukan nyanyi panjang. Saut-sautan pantun ini dipakai juga untuk pergantian pendendang ke pendendang berikutnya. Peran Mak Itam ini memang besar, sangat besar sekali. Karena pendendang itu sudah hampir tidak ada. Hanya beliau yang tinggal. Dan beliau ini dengan sukarela memberi pelatihan kepada kami, menunjuk kami dalam berdendang. Memang nyanyi panjang ini sulit untuk belajar. Karena ini hanya dapat kita menekuni alur cerita. Mak Itam ini satu-satunya kami anggap di Pelalawan ini yang masih punya kekayaan tentang tradisi lisan yang kita sebut nyanyi panjang. Kami berharap juga sastra tradisi lisan nyanyi panjang ini tidak habis dengan Mak Itam saja, tapi kita juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan, memang tidak sepenuh itu. Tapi dengan gaya tarik anak-anak sekolah sekarang, ada anak SD, anak SMP, anak SMA, kita berikan 2 lembar dengan alur cerita yang berbeda. Mereka berusaha menghafal itu, kemudian kami festivalkan, kami lombakan, supaya ini tetap ada dan ada minat lain untuk menggali seperti kami, bahwa tradisi lisan nyanyi panjang itu perlu ada dan tidak perlu mati. Bukan waktu yang singkat, Mak Itam sudah menekuni nyanyi panjang sejak belia. Mulanya berawal saat Mak Itam berumur 10 tahun ketika menempuh pendidikan sekolah rakyat. Berbilang tahun, di balik sosok sederhananya, Mak Itam menjelma menjadi seorang seniman besar nyanyian panjang yang dimiliki Bumi Lancang Kuning. Dengan kemampuan luar biasanya, Mak Itam mampu mengingat kisah sastra lisan masyarakat Pelelangan yang disampaikan dengan lantunan nada, bahkan hingga berjam-jam. Dari lantunan nyanyian panjang, Baya mencurahkan cerita yang mencakup wawasan filosofis, etis, hingga dasar normatif dan ingatan kultural tentang makna hidup. Naik turun nada yang dilantunkan Baya sekaligus menjadi ingatan kultural tradisi lisan masyarakat Riau. Untuk sekarang ada juga nenek masih sering dipanggil-panggil ke acara pesta untuk melantunkan nyanyian ini. Ada juga beberapa dari universitas untuk belajar nyanyian ini datang ke rumah untuk belajar, atau sekolah-sekolah SD, SMP ada juga yang datang langsung ke rumah. Untuk saya ya pribadi, nenek ini seorang yang penyabar orangnya. Kami pun sangat berbeda lah. Nenek ini orangnya taat beribadah. Sementara kami kan keluarga juga agak kurang ya. Taat beribadah, penyabar sekali orangnya. Tidak pernah marah untuk nenek ini. Berbagai penghargaan sudah diterima Mak Itam. Pada 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan nyanyian panjang sebagai warisan tak benda Indonesia asal Riau. Mak Itam dinobatkan sebagai maestronya. Dalam tantangan pelestarian nyanyi panjang, saya pikir hampir sama dengan bentuk-bentuk tradisi lisan lainnya, karena perkembangan zaman yang mengakibatkan generasi penerus itu enggan untuk menjadi penerus daripada bentuk-bentuk tradisi, khususnya nyanyi panjang itu sendiri. Nah, dengan kalau Mak Maya itu menjadi maestro, tentu memotivasi generasi penerus
memotivasi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap tradisi lisan bernama nyanyi panjang sendiri. Sebetulnya insya Allah kalau Mak Paya itu jadikan maestro, tentu kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan, karena memberikan ruang dan waktu, memberikan penghargaan kepada seorang yang memang kami anggap langkah juga di Riau ini sebagai penutur tradisi lisan yang bernama nyanyi panjang itu sendiri. Sudah sepatutnya amanat, petuah, dan nasihat berupa pesan moral tentang nilai luhur budaya tetap terjaga. Cerita dalam lagu yang penuh makna dilantunkan Mak Itam akan terus menempa hati siapapun yang mendengarnya. Itu dari ibu namboh. Kalau lagi dulu kan, kalau uang nikah kawin, kibut-kibut entah ada. Kalau lagi dulu, kalau nyanyi panjang. Sudah sanji nyanyi panjang nan ada. Jadi kalau uang nikah kawin, itulah nana pamernya nyanyi panjang tuh dibawa ke ibu namboh tuh. Jadi ambo ikut, diajak ambo ikut umur 8 tahun. Sampai umur 10 tahun, itulah beres umur sekali bersiap. Umur 10 tahun nambo lebih salah. Itu tidak menghafal, itu cuma dia merakam. Iko apa. Terus asal copot merakam bisa.